kru topi jerami kembali ke laut setelah gurita balon kembali ke bentuk aslinya. Namun tidak lama kemudian, sebuah ombak besar menerjang mereka. Sedangkan di Mocktown, Don Quixote Doflamingo menghukum Bellamy dan Sarquis dengan kemampuannya. Ketika Bellamy memohon Doflamingo untuk memberinya kesempatan lagi, Doflamingo justru memaksa Sarquis untuk menebas Bellamy. Sementara itu, tersesat karena terbawa ombak, kru topi jerami menemukan sebuah pulau Longring Longland. Luffy, Usopp, dan Chopper segera turun dari Merry dan mulai menjelajahi pulau itu. Ketiganya lalu menemukan seekor kuda tinggi bernama Shelly dan 2 batang bambu tinggi yang puncaknya tidak terlihat. Namun, bambu itu bergerak dan mengenai Luffy yang kemudian dipatahkan oleh Luffy. Pada saat yang sama, Zoro, Sanji, Nami, dan Robin yang kini telah turun dari Going Merry dikejutkan dengan kehadiran sebuah kapal bajak laut Foxy yang menangkap Going Merry. Dan Luffy yang kini berhadapan dengan Tonjit, seorang pria tua pemilik Shelly yang jatuh dari atas bambu tadi. Tonjit lalu berterima kasih kepada Luffy karena telah membantunya mencapai daratan setelah 10 tahun terjebak di atas bambu. Akan tetapi seseorang sedang mengawasi Luffy dari balik semak-semak. Tonjit lalu bertemu dengan Shelly, kuda peliharaannya. Ia kemudian menunggangi Shelly, dan mereka berdua berlari kencang di atas padang rumput. Namun tiba-tiba Shelly ditembak dengan jaring perangkap oleh Foxy, mengakibatkan Tonjit jatuh. Foxy lalu mengklaim bahwa Shelly adalah miliknya. Luffy yang marah, berniat untuk menghajar Foxy, akan tetapi Foxy mengajaknya untuk bertanding di Davy Back Fight jika ia menginginkan Shelly kembali. Sementara itu, kru Foxy yang lain menjelaskan kepada Zoro, Sanji, Nami, dan Robin tentang apa itu Davy Back Fight. Sebuah pertandingan antara 2 kru bajak laut, di mana pemenangnya dapat mengambil salah satu kru pilihannya dari bajak laut yang kalah. Mendengar hal itu, Nami keberatan dan berusaha menghentikan Luffy untuk tidak menerima ajakan bertanding Foxy. Namun Nami terlambat saat ia mendengar bunyi suara tembakan yang menandakan kalau Luffy telah menerima tantangan itu. Di atas panggung, setelah Porsche memperkenalkan peserta Davy Back Fight kali ini kepada penonton, Foxy bertanya kepada Luffy, berapa jumlah round yang akan mereka mainkan? Dan Luffy setuju untuk bermain 3 round. MC mulai mengumumkan para kontestan dari Davy Back Fight kali ini. Dan sebelum round pertama dimulai, MC mulai membacakan aturannya dan nama-nama perahu yang akan bertanding. Saat pertandingan resmi dimulai, perahu tim Foxy yakni Mothership Cutter mengeluarkan banyak barrel untuk menghalangi jalan tim topi jerami. Namun dengan mudah, Zoro mengirimkan barrel itu kembali ke Mothership Cutter, menciptakan ledakan beruntun dan mengakibatkan terjadinya ombak besar yang menghancurkan banyak perahu tim Foxy. Dan ombak itu digunakan oleh tim topi jerami untuk mencapai posisi utama. Setelah ombak reda, 2 perahu tim Foxy menyerang perahu Zoro dan Chopper. Pertikaian itu mengakibatkan perahu mereka semua hancur dan mereka semua didiskualifikasi. Sementara itu, Porsche menyuruh Capote menyerang perahu grup Nami. Sanji dan Luffy yang melihat itu segera datang membantu dengan Luffy menggunakan kemampuannya untuk menciptakan baling-baling yang dapat mempercepat laju perahu mereka, sekaligus menarik perahu grup Nami. Namun karena terus bersentuhan dengan air laut, Luffy kehabisan tenaga, tepat saat mereka akan memasuki area Coral Reef. Pada saat yang sama, di daratan, kru topi jerami melihat Foxy dan Hamburg sedang mengikuti mereka. Para peserta lomba kini harus melewati area Coral Reef. Nami menemukan bahwa area tersebut dipenuhi arus, dan saat perahu Porsche memasuki Coral Reef, mereka didorong mundur. Berbekal keahlian navigasinya, Nami mengerti cara kerja arus di sana. Ia lalu mulai mendayung dan menyuruh Luffy dan Sanji untuk mengikutinya. Dan benar saja, Nami berhasil membawa krunya melewati Coral Reef. Sedangkan untuk dapat melompati long ring di hadapannya, yakni pusaran air raksasa, Nami menyuruh Usopp untuk menggunakan impact dial-nya. Dengan Robin menarik perahu Luffy menggunakan kekuatannya. Namun kayu pegangannya patah, membuat Luffy dan Sanji terjatuh di long cape dan didiskualifikasikan dari permainan. Perahu Nami akhirnya mulai mendekati garis finish, tetapi Foxy menggunakan kekuatan buah iblisnya Noro Noro no Mi untuk memperlambat perahu Nami, sehingga memungkinkan perahu Porsche memenangkan babak ini. Sebagai hadiah babak pertama, Foxy memilih Chopper sebagai kru barunya. MC lalu mengumumkan bahwa babak kedua, Groggy Ring, akan segera dimulai. Tim topi jerami yang hanya diwakili oleh Zoro dan Sanji akan berhadapan dengan tim Foxy, yakni Hamburg, Pickles, dan Big Pen. MC membacakan aturan babak kedua, Groggy Ring, yakni tim yang mencetak gol adalah pemenangnya. Sebelum babak dimulai, wasit meminta Zoro menyerahkan senjatanya. Sedangkan Sanji dan Big Pen, yang bertugas sebagai bola, berdiri di tengah lapangan. Saat peluit dibunyikan, Sanji dengan cepat melompat, hendak menendang Big Pen. Namun saat Sanji menginjak lengannya, ia kehilangan kendali karena tubuh Big Pen yang licin. Big Pen lalu melemparkan Sanji, yang kemudian ditangkap oleh Hamburg. Sebelum Hamburg berhasil membawa Sanji mencapai gawang, Zoro melemparkan Pickles ke arahnya, dan Sanji berhasil menendang Hamburg, membuatnya bertabrakan dengan Pickles. Tiba-tiba Big Pen mengejar Zoro dan Sanji dengan sepatu bersenjata. Namun ketika Usopp mengadukan hal itu, wasit pura-pura tidak melihatnya. Kembali ke arena, Zoro dan Sanji berbalik hendak menyerang Big Pen. Namun Big Pen terlebih dahulu melompat ke arah mereka. Big Pen kemudian melemparkan Zoro dan Sanji ke udara, yang mana telah disambut oleh Hamburg dan Pickle, yang telah dilengkapi senjata. Hamburg dan Pickle lalu menyerang Zoro dan Sanji dengan membabi buta, melemparkannya dan menjatuhkannya, membuat mereka berdua terbaring seperti orang tidak sadarkan diri.
Ketika MC menyatakan bahwa Sanji dan Zoro telah dikalahkan, tiba-tiba kedua pemuda itu bangkit kembali. Melihat kegigihan Zoro dan Sanji, tim Foxy mengeluarkan senjata secara serentak. Namun Zoro dan Sanji sama sekali tidak gentar. Pada saat Hamburg mulai bergerak maju, ia langsung disambut oleh tendangan beruntun Sanji yang mengirimnya ke arah Big Pen dan mengenai senjatanya, membuat Hamburg tak sadarkan diri. Sedangkan Pickles mencoba menyerang Zoro dengan tornado pedangnya, tetapi Zoro menggunakan jurus Muturyu Tatsumaki miliknya, melemparkan Pickles ke arah Big Pen, menyebabkan Pickles secara tidak sengaja mengiris dada Big Pen. Zoro kemudian mulai berlari menuju Big Pen, dan dengan menggunakan kaki Sanji sebagai tumpuan, Sanji melemparkan Zoro ke arah Big Pen dengan Arme de l'Air Power Shoot. Zoro lalu mencengkera mulut Big Pen, membawanya ke gawang dan menciptakan gol, membuat tim Luffy memenangi babak ini. Seperti biasa, pemenang dapat merekrut satu kru lawan. Chopper bersorak, mengira Luffy akan memilihnya, tetapi Luffy meneriakkan nama Shelly, membuat Chopper menangis kecewa. Namun Luffy menyuruhnya untuk bersabar, karena dia pasti akan memenangkan babak berikutnya untuk mendapatkannya kembali. MC lalu mengumumkan peraturan babak kali ini, round run, dan tim yang berhasil memperoleh poin terbanyak akan menjadi pemenangnya. Saat peluit pertama ditiupkan, kru topi jerami terkejut mengetahui Luffy tidak dapat bermain sepatu roda. Dan ketika pemain lain mulai memasuki arena, Mashikaku, anggota tim Foxy, mencoba meniban Luffy dengan tubuhnya. Namun Luffy dapat menggagalkannya dengan fuzennya. Melihat itu, Nami memanggil Usopp untuk mendorong Luffy, dan dengan bantuan Robin mereka berhasil menggelindingkan Luffy. Saat Robin melemparkan Luffy ke atas untuk menghindari Mashikaku, Girarin, anggota tim Foxy yang lain, memukul Luffy dan membuat Luffy tereliminasi, sehingga poin pertama diraih oleh tim Foxy. Ronde berikutnya giliran Nami menghadapi Mashikaku, dan dengan mudah Nami meninggalkan Mashikaku. Namun ketika Nami hampir melewati garis finish, ia dan krunya terkena hipnotis Porsche. Pada saat kru topi jerami tersadar, mereka mendengar bunyi peluit yang menandakan poin kedua untuk tim Foxy. Ronde ketiga dimulai, dan kali ini Usopp berhadapan dengan Chiki Cetah yang dengan cepat meninggalkan Usopp-nya. Namun, pada saat yang sama, Luffy berhasil berdiri di atas sepatu rodanya. Luffy akhirnya meluncur untuk membantu Usopp, namun karena ia belum mempelajari cara berbelok, ia tertabrak dinding dan keluar dari arena. Menyadari timnya kewalahan, Sanji lalu menyuruh Zoro untuk mengendarai Shelly dan menuju ke sebuah pohon kiwi, memotongnya dan merobohkannya ke arah lapangan. Tiba-tiba, peluit dibunyikan dan Usopp dinyatakan sebagai pemenang dikarenakan Chiki Cetah telah didiskualifikasi akibat keluar dari arena. Ronde keempat antara Robin dan Jubei dimulai, dengan Robin segera meninggalkan Jubei. Saat Jubei hendak menyerang Robin dari belakang, Luffy yang kini telah mahir berbelok dengan meniru teknik Chiki Cetah, memukul Jubei dan menghalanginya untuk meneruskan pertandingan, sehingga dengan mudah Robin memenangkan pertandingan ronde kali ini. Ronde final dimulai, kendati Luffy dengan mudah memimpin pertandingan dari Girarin. Akan tetapi Foxy menyerangnya dengan serangan slow beam-nya dan menghentikannya. Robin yang melihat kecurangan Foxy, membalasnya dengan menahan tangan Foxy sehingga ia tidak dapat menggunakan kemampuannya. Sementara itu, Luffy yang kini telah terbebas dari perangkap Foxy, meneruskan lombanya. Dan dengan jangkauan tangannya yang panjang, Luffy berhasil memenangkan lomba Davy Back Fight kali ini. Luffy memanggil Chopper untuk kembali ke krunya, yang disambut dengan gembira oleh Chopper. Akan tetapi, Foxy meminta untuk pertandingan ulang, dan Luffy langsung menerimanya. Mereka lalu bermain dodgeball, dan tim yang dapat mengalahkan semua pemain tim lawan adalah pemenangnya. Permainan dimulai saat Luffy dan Chopper mendapatkan bola, mereka langsung membidik Foxy, akan tetapi wasit menyatakan Foxy aman karena pukulan di wajah tidak dihitung. Bola kemudian dioper ke Zoro, Sanji, dan Luffy, yang dengan mudah mengeluarkan banyak pemain lawan. Namun saat giliran Chopper, lemparannya dapat dihentikan oleh Hamburg. Setelah Robin mengeluarkan Hamburg, Foxy mengeluarkan senjata rahasia, meriam Death Hit, yang mengeluarkan semua pemain dari topi jerami satu persatu, hanya menyisakan Luffy sendiri. Saat Foxy mengarahkan Death Hit ke Luffy, tiba-tiba ratusan bola mendatangi Luffy. Luffy lalu menangkap semua bola yang datang ke arahnya. Namun pada saat yang sama, Foxy telah menembakkan bolanya ke arah Luffy. Nami lalu menyuruh Luffy untuk membiarkan bola itu mengenai wajahnya. Akan tetapi Luffy menangkapnya dengan mulutnya dan menelannya. Wasit lalu menyatakan bahwa Luffy didiskualifikasi akibat telah menelan bola. Setelah memenangi pertandingan dodgeball, Foxy memilih Robin untuk ikut dengannya. Pertandingan selanjutnya adalah Red Light Green Light dengan Tonjit sebagai penjaganya. Saat pertandingan baru dimulai, para peserta segera berlari menuju ke arah Tonjit. Akan tetapi Sanji mendapatkan Zoro telah tersesat. Sanji lalu mengambil jalan pintas untuk mengejar tim Foxy yang berada di depan. Hamburg dan Porsche kemudian mencoba menghalangi Sanji agar Chiki Cetah dapat berlari menuju Tonjit. Namun Chiki Cetah dikeluarkan tepat saat ia akan menyentuh Tonjit. Saat Tonjit kembali berbalik, Sanji lalu menendang Hamburg agar ia dapat melompat jauh ke depan, mengakibatkan Hamburg hilang keseimbangan dan Porsche jatuh ke jurang. Sanji lalu berbalik untuk menolong Porsche, membuat mereka didiskualifikasi. Sementara itu, Nami, Chopper, dan Usopp akhirnya mulai mendekati puncak, dan Hamburg berhasil kembali ke atas. Akan tetapi Hamburg langsung ditendang oleh Zoro, sebagai pelampiasan Zoro yang kesal karena telah tersesat. Namun saat Nami dan yang lainnya hendak menyentuh Tonjit, Hamburg jatuh menimpa mereka. Dan sialnya, tangan Hamburg tanpa sengaja berhasil menyentuh Tonjit, membuat Hamburg menjadi pemenangnya. Foxy kembali mengambil Chopper sebagai hadiah dari pertandingan Red Light Green Light.
Menyadari sisa satu pertandingan, Nami mengusulkan perubahan aturan hadiah, yakni Chopper dan Robin jika mereka menang, dan seluruh kru topi jerami jika mereka kalah. Mendengar itu, Foxy meningkatkan jumlah taruhan menjadi 500 kru untuk masing-masing pemenang. MC lalu mengumumkan bahwa ronde kali ini adalah duel antara Luffy dan Foxy, dengan kapal Foxy terpilih menjadi lokasi pertarungan. MC kemudian memanggil kedua peserta, Sexy Foxy dan Luffy yang kini telah menjadi Afro Luffy. Saat duel dimulai, Foxy segera melumpuhkan Luffy menggunakan slow beam miliknya. Ia lalu menyerangnya menggunakan rentetan pukulan. Ketika efek slow beam hilang, Luffy merasakan dampak dari semua pukulan itu sekaligus. Saat Luffy bangkit, ia melihat Foxy berdiri di salah satu dari banyak bola meriam yang melambat. Saat Luffy mencoba menginjaknya, bola meriam itu kembali ke kecepatan normalnya dan meledak. Sementara itu, Nami bertanya kepada kru yang lain, apakah mereka dapat melihat yang terjadi, karena ia hanya melihat asap dari atas kapal Foxy. Pada saat yang sama, terjadi ledakan terus-menerus dari atas kapal, membuat kru topi jerami khawatir. Melihat asap yang keluar dari kapal Foxy, MC berpikir Luffy telah kalah, namun ternyata Luffy selamat dari bom Foxy. Luffy kembali memasuki arena, dan mendapati Foxy telah menghilang, masuk ke dalam kapal. Di dalam kapal, Luffy mencari di mana keberadaan Foxy, menelusuri ruangan demi ruangan, sampai akhirnya Luffy memasuki area dapur. Namun ketika penyamaran Foxy sebagai koki terbongkar oleh Luffy yang mengolok-oloknya, Foxy dengan segera menyerang Luffy menggunakan kombinasi slow beam dan QB rush miliknya. Serangan itu membuat Luffy terlempar ke sebuah ruangan gelap di bawah kapal. Di sana, terdapat sebuah mesin yang disebut Gorilla Puncher 13, dengan dinding mesin itu yang ditutupi oleh puluhan sarung tinju yang terbakar. Sedangkan salah satu dinding di ruangan itu terbuat dari cermin yang dimaksudkan untuk memantulkan slow beam milik Foxy. Foxy kemudian mulai menyerang Luffy, namun Luffy memecahkan cermin, lalu melompat dan meninju Foxy. Akan tetapi Foxy membalasnya menggunakan Gorilla Puncher-nya. Di atas kapal, Foxy merayakan kemenangannya atas Luffy, namun Luffy berhasil bangkit. Foxy kembali menyerang Luffy dengan slow beam dan QB rush, tetapi Luffy tetap bangkit lagi, membuat kagum semua penonton. Melihat Luffy masih berdiri, Foxy menggunakan slow beam-nya dan kembali memukul jatuh Luffy. Akan tetapi Luffy masih tidak mau menyerah. Saat Luffy hendak bangkit, ia melihat pantulan kaca di wajahnya. Foxy yang jengkel dengan kegigihan Luffy akhirnya mendatangi Luffy dengan jurus QB rush-nya, yang kemudian disambut oleh Luffy dengan Gatling Gun miliknya. Menyadari pukulannya kalah cepat oleh Luffy, Foxy menggunakan slow beam kembali. Namun kali ini bukan Luffy yang terkena efeknya, melainkan dirinya sendiri. Ternyata Luffy menggunakan kaca pecahan cermin dari ruang bawah yang tersangkut di rambut afronya. Luffy lalu menggunakan Gum Flail kepada Foxy. Dan ketika efek slow beam usai, Foxy terlempar keluar dari arena, menjadikan Luffy memenangi Davy Backfight kembali. Kali ini dengan bantuan rambut afronya. Setelah pertandingan selesai, Luffy memanggil Robin dan Chopper untuk kembali ke krunya. Dan Luffy segera membubarkan bajak laut Foxy. Kru topi jerami kemudian menemui Tonjit dan Shelly untuk berpamitan. Namun tiba-tiba dari dalam tanah muncul Litonto, yang ternyata adalah cucu Tonjit. Saat matahari terbenam, kru topi jerami akhirnya melanjutkan perjalanan mereka dengan tujuan untuk merekrut Shipwright.